kita sudah beli es krim gitu ya, tiba-tiba pas makan jatuh, berarti itu harta kita tapi bukan rezeki kita gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya, kenikmatan bagi kita, nikmat iman, Islam, kesempatan sehingga kita bisa hadir walaupun secara virtual dalam keadaan sehat walafiat untuk ngaji bersama-sama, melakukan kajian hadis yang keempat, hadis Arba'in, kitab Arba'in Imam Nawawi. Selanjutnya sholawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga kita nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari akhirat. Amin Allahumma amin. Baiklah, mari kita lanjutkan kajian hadis kita. Sekarang kita sudah sampai di hadis keempat, ya, kitab hadis Arba'in Imam Nawawi tentang penciptaan manusia. Saya akan bacakan hadisnya. Rahman Abdullah bin Mas'ud dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, haddatsana, menyampaikan kepada kami. Siapa yang menyampaikan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa huwa, dan Rasulullah itu adalah as-shadiqul masduq, orang yang jujur dan bisa dipercaya. Inna ahadakum, ini sabdanya, sesungguhnya salah satu di antara kalian, yujma'u khalquhu, semuanya, setiap orang di antara kalian itu dikumpulkan khalquhu, penciptaannya, fi batni ummihi, di rahim ibunya atau di perut ibunya, arba'ina yauman nutfatan, selama 40 hari dalam bentuk sebagai nutfah. Nutfah itu kemudian diartikan setetes mani. Tsumma yakunu 'alaqatan, kemudian setelah 40 hari nutfah tadi menjadi 'alaqatan. 'Alaqatan itu sesuatu yang menggantung. Jadi di sini diartikan segumpal darah gitu ya. Kemudian mithla dzalik, maksudnya 40 hari juga. Tsumma yakunu mudghatan, kemudian menjadi daging. Mithla dzalik, 40 hari juga seperti yang tadi maksudnya. Tsumma yursalu ilaihil malak, kemudian diutus kepadanya seorang malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, kemudian ditiupkan di dalam janin itu atau yang mudghah tadi ruh, ya, atau jiwa. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, kemudian ditetapkan 4 hal. Bikatsbi rizkihi, yaitu ketetapan rizkinya. Wa ajalihi, dan ajalnya. Wa amalihi, dan amalnya. Wa saqiyun, dan nanti dia itu dalam kondisi celaka atau sa'idun, atau bahagia. Fawallahi, maka demi Allah, alladzi la ilaha ghairuhu, yang tidak ada Tuhan selain Allah, inna ahadakum, sesungguhnya di antara kalian, la ya'malu bi'amali ahlil jannah, ada yang melakukan perbuatan ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha, sehingga di antara dia dan surga itu illa dira'an, hanya tersisa satu dira'an, satu jarak, ya, jarak sedikit saja. Fayasbiqu alaihil kitab, maka akan ditetapkan baginya ketentuan dira'an fayasbiqu alaihil kitab. Jadi antara dia dan surga itu tinggal sejengkal atau seharta, fayasbiqu alaihil kitab. Nah, sebentar. Setinggal saja, tapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Jadi
seseorang itu akan melakukan amalan ahli surga sehingga jaraknya sampai sehasta. Sehingga kemudian ditentukan, jadi tergantung ketentuannya, walaupun jaraknya itu tinggal sehasta, apakah dia tetap masuk surga atau tidak. Faya amalu bi amali ahli nar. Nah, tinggal sehasta, kemudian dia melakukan perbuatan ahli neraka, faya dakhuluha, kemudian dia masuk ke dalamnya. Wa inna hadakum dan sesungguhnya di antara kalian layak amalu bi amali ahli nar, melakukan perbuatan ahli neraka, hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un, sehingga di antara dia dan neraka itu tinggal 1 dhira' atau sehasta. Fayasbiqu alail kitab, tapi itu sesuai dengan ketentuannya. Faya amalu bi amali ahli jannah, kemudian dia melakukan amalan atau perbuatan ahli surga, faya dakhuluha, maka masuk dia ke dalam surga. Kenapa? Karena dia ditetapkan sebagai ahli surga. Jadi di sini ada beberapa hal gitu ya. Yang pertama terkait proses penciptaan manusia, kemudian yang kedua terkait dengan ketetapan Allah terhadap manusia yang ditetapkan pada saat manusia itu diciptakan. Nah, itu tadi hadisnya ini senada dengan beberapa ayat Al-Qur'an. Salah satunya adalah Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh telah aku ciptakan manusia itu dari saripati yang berasal dari tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami menjadikannya nutfah. Tadi ya, air mani fi qararin makin, yang disimpan di tempat yang kokoh. Ya, maksudnya rahim. Tsumma khalaqnan nutfata, kemudian kami menjadikan nutfah itu alaqah. Jadi sama dengan hadis tadi ya, menjadi alaqah, segumpal daging yang menempel. Fa khalaqnal alaqata, kemudian kami menciptakan alaqah itu mudghah. Alaqah itu segumpal darah yang menempel. Kemudian menjadi mudghah, mudghah itu adalah segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata, kemudian kami menjadikan mudghah itu idhaman, tulang. Jadi ada tulang-tulangnya. Fa kasawnal idhama, kemudian kami menutup tulang-tulang itu lahman dengan daging. Tsumma ansya'nahu, kemudian kami menjadikannya khalqan akhar, satu ciptaan yang lain. Jadi bukan cairan mani lagi, bukan dalam bentuk darah lagi, bukan dalam daging lagi, bukan juga tulang lagi yang dibalut, tetapi itu menjadi satu ciptaan yang lain. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maksudnya Allah pencipta yang paling baik, sebaik-baik pencipta. Nah, kalau kita lihat di sini penciptaan manusia itu ya, disebutkan kenapa disebutkan dari tanah itu, karena awalnya dulu diciptakan dari tanah, kemudian diperkembangbiakkan melalui qararin makin gitu ya. Jadi dipertemukan, kalau kita lihat dalam hadis tadi gitu ya, dikatakan fi batni ummihi. Qararin makin itu mana? Di mana? Fi batni ummihi, di rahim ibunya. Ya, itu adalah tempat bertemunya sperma dan sel telur. Nah, ketika sudah bertemu maka akan menjadi nutfah ini cairannya itu begitu. Nah, ini akan berproses di masing-masing step ini sekitar 40 hari. Kemudian menjadi alaqah, jadi berproses, dia nanti bentuknya akan menjadi semacam darah, tapi darah yang sudah tidak cair, tadi darah yang agak menggumpal. Kemudian menjadi mudghah, ini menjadi semacam daging begitu ya. Mudghah itu diartikan sebagai semacam daging, tapi dia tidak keras gitu, karena dia kan berproses gitu ya, dari yang darah tadi dia mulai agak mengeras seperti daging, tapi tidak keras sekali seperti daging. Nah, setelah 120 hari ini, 40, maka kemudian barulah ditiupkan ruh. Dan ditetapkan semua ketetapannya itu semacam disampaikan ini ketetapannya. Begitu. Siapa yang datang? Malaikat yang disuruh oleh Allah. Jadi ini prosesnya. Nah, dari hadis ini kemudian banyak bermunculan terkait dengan hukum-hukum ya. Misalkan, apakah boleh kemudian menggugurkan kalau sebelum 40 hari, sebelum 120 hari karena belum ditiupkan ruh. Nah, banyak sekali nanti pecahan-pecahan, ulama A mengatakan ini, ulama B mengatakan ini, dan lain sebagainya. Jadi ada yang membolehkan karena itu belum ada ruhnya, ada yang tidak membolehkan karena dalam hadis lain disebutkan bahwa sebenarnya itu sudah terjadi proses ya,
dan ini bagian dari menghargai jiwa, hifdzun nafas gitu. Nah, kemudian ada berkembang juga nanti pada apakah kalau misalkan janin ini keguguran gitu ya, kalau kita bilang istilahnya keguguran, apakah harus disolatkan? Nah, ada yang mengatakan harus disolatkan kalau sudah ditiupkan ruh misalkan, karena dia sudah bagian dari punya jiwa. Ada yang bilang belum karena itu belum menjadi manusia. Itu beberapa perdebatan di antaranya. Tapi intinya adalah bahwa inilah proses yang disebutkan baik dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis. Nah, setelah ditiupkan ruh tadi, kemudian ditetapkan 4 hal. Yang pertama adalah rizkinya. Yang kedua adalah ajalnya, kapan dia meninggal, rizkinya sebanyak apa, sampai kapan. Kemudian amalnya, apa saja yang dilakukan. Kemudian celaka dan bahagianya, maksudnya dia surga dan nerakanya. Nah, ini sekarang kita beralih ke rizki. Ya, yang rizki ini dalam Al-Quran surat Hud dikatakan wama min bahwa min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi tidak ada satupun makhluk yang bergerak di bumi ini kecuali dia ditanggung oleh Allah rizkinya. Jadi Allah akan memberikan rizki. Jadi tidak usah khawatir, jangankan kita gitu. Yang bukan manusia pun gitu ya. Dalam hadis lain kan ada burung pagi hari keluar, nanti dia akan dapat rizki. Nah, itu semuanya ditanggung rizkinya oleh Allah. Jadi jangan khawatir bahwa kita akan kelaparan, karena orang tidak akan mati. Dalam hadis, lan tamuta hatta yastakmila rizqahu. Jadi kita tidak akan mati sampai sempurna jatah rizkinya. Jadi orang itu tidak akan habis rizkinya, tidak akan nggak kebagian rizki gitu ya, kecuali memang jatah ajalnya datang. Gitu. Artinya kalau dia sudah nggak dapat jatah rizki, ya itulah batas ajalnya dia gitu. Itu adalah saat dimana ketetapan dia untuk ajal di situ atau meninggal. Kita lanjutkan. Dalam hadis yang lain dikatakan wahallaka ya ibnu Adam, apakah yang menjadi milikmu wahai anak manusia, min malikin dari mimmalika illa dari hartamu illa kecuali ma'akalta apa yang engkau makan, fa'afnaita sampai habis, aulabista apa yang kamu gunakan, fa'ablaita sampai rusak, tasaddaqta dan apa yang kamu sedahkan, fa'amdaita sehingga tersisa pada hari kiamat. Jadi ini dikatakan yang kamu punya harta itu bukan semuanya rezekimu. Jadi kalau misalkan nih, contoh kita punya banyak sekali makanan, itu bukan semua rezeki kita gitu. Contohnya apa ya? Misalkan kita masak satu mangkok besar, tidak habis. Berarti ya yang habis, yang menjadi rezeki kita itu yang kita makan tadi, yang sampai habis itu, yang tidak habis itu akan jadi rezeki yang lain gitu. Maka kalau misalkan kita masak banyak kok, masak kayaknya kebanyakan, oh mungkin berarti itu ada rezeki tetangga kita, ada rezeki teman kita, begitu ya, yang ada di situ. Jadi rezeki itu apa yang dari yang kita punya, kemudian yang kita makan. Jadi tidak semua yang kita punya itu bagian dari rezeki kita, itu ada rezeki orang lain mungkin yang ada di situ. Kayak misalkan kita punya baju, tidak semua mungkin kita pakai, gitu ya. Mungkin ada yang hampir setahun, 2 tahun tidak pernah kita pakai. Mungkin sambil kita lihat lagi, siapa tahu itu akan menjadi rezeki orang lain. Jadi dalam harta kita, yang jadi rezeki kita itu yang apa kita makan sampai habis, itu yang jadi rezeki gitu ya. Karena apa yang harta kita itu belum tentu jadi rezeki kita. Misalkan kita sudah beli es krim gitu ya, tiba-tiba pas makan jatuh. Berarti itu harta kita tapi bukan rezeki kita gitu. Oh itu rezekinya semut gitu misalkan. Ya, kemudian kita lanjutkan tadi termasuk baju. Nah, atau apa yang kita sedekahkan. Nah, yang jadi rezeki kita itu adalah apa yang kita sedekahkan. Kenapa? Karena itu nanti yang akan menemui kita gitu pada saat hari kiamat. Itulah nanti yang abadi. Rezeki kita yang abadi yang kita sedekahkan itu. Jadi rezeki di dunia ya yang kita makan, yang kita pakai ya, motor apa yang kita pakai, mungkin motornya ada 5, kalau yang dipakai cuma 2, yang 3 jarang dipakai, berarti itu harta kita tapi bukan rezeki kita gitu untuk makainya. Itu mungkin rezekinya orang lain. Rumah mungkin ada 3 gitu yang kita pakai cuma 1, rezeki kita yang 1 itu, yang 2 mungkin orang lain.
Nah, itu contohnya. Yang rizki abadi ya yang itu tadi, sesuatu yang dari harta kita yang kita sedekahkan. Itulah yang nanti akan kita temui pada hari kiamat. Semoga kita punya rizki yang kita sedekahkan ini yang banyak. Amin Allahumma amin. Kemudian dalam surat Al-Isra dikatakan, Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Sesungguhnya Allah itu ini belum saya kasih terjemahannya. Jadi Allah itu meluaskan rizki, maksudnya itu Allah itu memberikan banyak rizki lima yasha bagi orang-orang yang Allah kehendaki, wa yaqdir, dan Allah qadara itu kadar. Jadi artinya bukan diartikan Allah memberikan rizki yang banyak pada yang dia kehendaki dan memberikan rizki yang sedikit kepada yang dia kehendaki juga. Tidak seperti itu. Jadi maksudnya adalah Allah memberikan rizki yang banyak pada orang yang dia kehendaki, dan Allah juga memberikan rizki sesuai dengan kadarnya bagi yang lain. Artinya tidak ada orang yang kekurangan rizki sebenarnya. Karena Allah memberikan sesuai dengan kadarnya. Kalau Allah misalkan, oh hari ini saya dapat untungan misalkan jualan baju nih misalkan, oh hari ini saya untungnya banyak begitu. Allah sedang meluaskan rizki kita. Kemudian hari ini kok saya untungnya yang laku cuma satu, gitu ya, dapat untung 30.000. Ya itu adalah kadar rizki kita hari itu. Jadi tidak mungkin Allah tidak memberikan rizki. Kalau misalkan kita tidak dapat rizki sama sekali, misalkan karena satu dan lain hal, sampai kemudian kita mati, gitu ya, nggak bisa makan dan sebagainya, ya berarti telah dikembali ke hadis yang satunya, lam tamu tahat tastakmila rizqahu. Jadi orang itu tidak akan mati kecuali habis jatah rizkinya. Berarti habislah jatah rizki kita, kemudian kita akan bertemu dengan Allah. Nah, yang kita bawa apa? Ya tadi itu rizki yang tidak pernah putus itu ya sedekah tadi. Nah, kemudian terkait dengan harta ini, harta itu tidak menentukan kemuliaan. Jadi orang yang kaya itu tidak lebih mulia dibandingkan orang yang miskin. Orang yang miskin itu tidak hina gitu. Jadi harta itu tidak menentukan apakah seorang itu mulia atau tidak gitu. Karena kemuliaan itu diukur dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, sekarang kita lihat dalam ayat yang lain, wama amwalukum, dan tidak hartamu itu, wala auladukum, dan tidak pula anakmu, billati tuqarribukum indana, mendekatkan kamu kepada kami, zulfa, ya, sedikit pun. Illa man amana, kecuali orang yang beriman, wa amila solihan, dan beramal soleh, faulaika lahum jaza'ud di'fi. Maka orang-orang itu bagi mereka balasan yang berlipat ganda bima amilu, atas apa yang mereka lakukan, wahum fil ghurafati aminun, dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi, maksudnya di dalam surga. Nah, ini dikatakan bahwa kan in akramakum indallahi atqakum gitu ya, bahwa sesungguhnya yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Nah, ini juga dikatakan bahwa hartamu, anakmu itu tidak serta-merta begitu akan mendekatkan kamu kepada kami. Tidak serta-merta membuat kamu menjadi orang yang mulia gitu. Tidak serta-merta membuat kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, kecuali kamu dengan hartamu itu, dengan anak-anakmu itu ya, melakukan kebaikan, amal soleh. Nah, maka itulah yang akan membuat kamu mulia nanti di surga. Begitu. Selanjutnya, jadi tadi rizki, yang kedua adalah ajal. Nah, tentang ajal atau tentang usia begitu ya, kapan kita meninggal. Allah berfirman, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluh. Dan Allah tidak sekali-kali mengakhirkan atau menangguhkan seseorang idza jaa ajaluhu, ketika datang ajalnya atau waktu kematiannya. Jadi kematian itu tidak bisa diakhirkan, tidak bisa mundur sedikit pun. Nah, kemudian walikulli ummatin ajal, dan bagi tiap-tiap orang atau tiap-tiap umat ada batas waktunya, ada waktu kematiannya. Faida jaa ajaluhum, ketika datang ajalnya, la yastakhiruna sa'ah, tidak bisa diundur dalam sesaat pun. Sa'ah itu ya bisa 1 menit, 1 detik, bisa 1 jam, kalau bahasa Arab bahasanya 1 jam gitu ya biasanya. Tapi yang jelas tidak bisa diundur, kapanpun, sesaat pun tidak bisa. Wala yastaqdimun, dan tidak pula bisa dimajukan. Nah, bagaimana kalau kemudian orang bunuh diri ya? Kalau dia bunuh diri, ya bisa jadi mati, bisa jadi tidak, karena kan itu upaya bunuh diri ya.
Kalau aja, kalau Mbak Jati. Baik, Jadi lagi konser. Lagi konser. Baik, kita lanjutkan. Jadi kalau ajalnya itu sudah waktunya datang, kita tidak bisa majukan, bisa mundurkan. Kalau ada orang yang bunuh diri, kemudian belum waktunya ajal, dia nggak akan mati gitu, Pak. Gagal bunuh dirinya begitu. Tapi kalau dia misalkan bunuh diri kemudian mati, ya memang ajalnya sebenarnya di situ gitu. Jadi begitu, atas kehendak Allah semuanya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang amal. Amal itu apa? Amal itu ya sesuatu yang kita lakukan, baik bentuknya ucapan, maupun tindakan, maupun amalan hati. Amalan hati itu apa ya? Banyak, begitu ya. Amalan hati itu contohnya ya sombong, ria, misalkan. Kemudian peduli dengan orang. Nah, itu kemudian ikhlas. Nah, itu bagian dari amalan-amalan hati. Nah, amal ini juga sudah ditentukan. Ini agak sedikit berhubungan dengan yang selanjutnya, yaitu celaka dan bahagia. Karena kalau amalnya baik, insya Allah ya sampai akhir ajalnya, insya Allah dia bagian dari orang-orang yang bahagia, artinya orang-orang yang akan masuk surga. Kalau tidak, berarti nanti dia bagian dari orang-orang yang celaka. Nah, kita kan tidak tahu kita apakah ditakdirkan masuk surga atau ditakdirkan masuk neraka. Apakah kita ditakdirkan celaka atau ditakdirkan bahagia. Semoga ya kita semua ditakdirkan masuk surga. Amin Allahumma amin. Karena itulah kita harus tetap berusaha. Berusahanya bagaimana ya? Berusaha melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah. Berusaha melakukan hal-hal yang atau perbuatan-perbuatan amalan-amalan ahli surga agar kita lebih dekat atau mudah untuk masuk ke surga. Nah, Rasulullah bersabda, tidak akan memasukkan ahadan seseorang minkum dari kalian amaluhu amalnya al-jannata ke surga. Jadi, amal kalian itu, kata Rasulullah, itu tidak akan memasukkan kalian ke surga. Rasulullah sahabat-sahabatnya bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau ya Rasulullah, amalmu juga tidak memasukkan kamu ke surga Rasulullah, maksudnya begitu. Rasulullah bersabda, wala ana, saya pun begitu, saya pun tidak. Illa ayyataghammadani Allah, kecuali Allah melimpahkan karunia, bifadli wa rahmah, melimpahkan karunia dan rahmatnya. Jadi Rasulullah mengatakan yang memasukkan kita ke dalam surga itu pada dasarnya bukan amal-amal kita, tapi yang memasukkan ke surga pada hakikatnya adalah karunia dan rahmat Allah. Nah, tapi dalam ayat firman Allah, Allah berfirman, alladzina tatawaffahumul malaika, orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat tayyibin dalam keadaan baik, yaquluna, para malaikat itu berkata, salamun alaikum. Ya, assalamualaikum. Udkhulul jannah, masuklah kalian ke surga bima kuntum ta'malun, karena apa yang telah kalian kerjakan. Nah, ini bagaimana kok kayaknya di surat ini dikatakan bahwa di An-Nahl dikatakan bahwa masuklah ke dalam surga karena kamu melakukan amal-amalmu. Sementara Rasulullah mengatakan kita masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah. Nah, ini dijelaskan oleh Ibnul Jauzi gitu, bahwa maksudnya adalah yang pertama, kalau ya kita mendapatkan rahmat Allah, maka kita akan mudah untuk melakukan amal-amal baik. Jadi mudahnya kita untuk melakukan amal baik itu bagian dari rahmat Allah. Kalau kita nggak dikasih rahmat Allah, tidak mungkin ya kita dipermudah untuk misalkan buka laptop atau buka HP untuk Zoom, gitu kan? Itu bagian dari rahmat Allah. Jadi rahmat Allah itu ya memudahkan kita untuk melakukan kita amal-amal baik. Yang kedua, ketika kita melakukan sesuatu, kemudian Allah membalasnya, maka membalas kebaikan ini sebenarnya juga bagian dari rahmat gitu. Karena bisa saja misalkan kita melakukan sesuatu tidak dibalas kebaikan oleh Allah gitu. Nah, Allah membalas kebaikan kita dengan pahala dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari rahmat Allah. Yang ketiga,
Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa surga itu merupakan rahmat Allah, sedangkan karena surga itu bertingkat-tingkat gitu ya, sampai surga yang tertinggi. Nah, kita berada di mana nanti surganya itu tergantung amalan kita. Gitu. Nah, yang keempat atau yang terakhir, jadi ketaatan atau amal ya itu terbatas. Kita kan melakukan amal ini sampai sesuai dengan apa namanya umur kita. Kalau kita udah mati kan kita tidak bisa beramal lagi gitu ya. Tetapi pahalanya itu gitu ya diberikan Allah tidak terbatas, terbatas dalam artian apanya? Satu, tidak terbatas dalam artian bilangannya. Kita melakukan satu kebaikan, Allah akan membalas berapa kebaikan. Kita udah ingat ya kemarin di pengajian yang sebelumnya gitu ya. Allah bisa membalas 1 sampai 700 sampai tak terhingga. Ya. Itu adalah bagian dari rahmat Allah. Kita melakukan satu tapi yang dibalas banyak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua gitu ya, tidak terbatas dalam hal sampai kapan. Nah, teman-teman mungkin ingat ada hadis yang mengatakan bahwa ketika seseorang meninggal itu inqata amaluhu, terputus amalnya kecuali 3 perkara ya. Misalkan apa? Ya, sedekah jariyah yang ya kemudian anak yang mendoakan orang tuanya. Nah, ini kan kalau kita misalkan nih kita bangun musola gitu atau masjid. Nah, ini kan pahalanya akan mengalir terus walaupun kita sudah tidak melakukan kebaikan itu lagi. Itu kan kebaikannya kita lakukan satu kali begitu. Nah, ini juga bagian dari rahmat Allah yang tetap mengalirkan pahala kebaikan kepada kita walaupun kita sudah tidak melakukannya. Nah, inilah yang disebut dengan bahwa kita masuk surga itu tidak semata-mata karena amal kita iya, tetapi bahwa amal kita ini sebenarnya karena rahmat Allah kemudian membawa kita masuk ke dalam surga. Nah, amal dan surga neraka tadi, bahasa mudahnya, ini sudah ditentukan. Nah, ini sudah pernah kita bahas pada waktu membahas tentang iman, tentang qada dan qadar ya. Saya sedikit singgung lagi. Kenapa kita beramal jika sudah ditakdirkan gitu ya? Nah, Nabi mengatakan, iya malu, karena sahabat bertanya gitu, kenapa kalau gitu kita nggak usah, kita istilahnya tawakal aja lah, terserah gitu ya, kan kita udah ditakdirkan mau masuk surga atau masuk neraka. Nabi mengatakan, iya malu, ya beramallah kalian fakullun, maka tiap-tiap sesuatu itu muyassarun lima khuliqalau, dimudahkan untuk apa yang diciptakan bagi dia. Amma man kana min ahli sa'adah, barang siapa yang merupakan ahli surga, fayassaru li amali ahli sa'adah, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan ahli surga. Fa amma man kana min ahli istaqa, barang siapa yang bagian dari orang-orang yang celaka, fayassaru li amali ahli istaqawah. Jadi dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan ahli neraka atau yang celaka. Artinya apa? Kalau kita ahli surga, maka kita akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan hal-hal kebaikan ya, amal-amalan soleh, mengerjakan perintah-perintah Allah. Tapi bukan berarti begitu ya kita nggak bisa berusaha gitu ya, karena begini, kalau kita melakukan kebaikan begitu ya, maka akan dimudahkan biasanya oleh Allah gitu ya untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Contoh, kalau kita berkumpul dengan orang baik, misalkan ketemu dengan teman-teman di Nasihatul Aisyah gitu ya, maka akan dimudahkan untuk melakukan hal-hal baik lainnya, seperti misalkan kemudian diajak ngaji jadi senang ngaji, kemudian diajak tadarusan kemudian jadi tadarusan, kemudian diajak bakti sosial kemudian jadi mudah untuk bakti sosial. Nah, ini adalah beberapa hal kalau kita ahli surga insya Allah akan dimudahkan. Kemudian yang kedua, dalam hadis dikatakan kan kalau kita melakukan satu kesalahan gitu ya, maka itu akan menimbulkan satu nuktoh gitu ya dalam hati kita. Semakin banyak nuktoh itu, maka semakin banyak dosa yang kita lakukan, maka akan semakin banyak titik-titik kecil yang ada di hati kita, titik-titik hitam itu. Dan semakin banyak titik hitam itu, maka itu akan semakin menjauhkan kita dari hal-hal, hati kita akan lebih tertutup untuk melakukan hal-hal yang baik. Dan itu bisa dihapus dengan istighfar. Jadi kita sendiri juga bisa berusaha, yang saya maksud adalah kita sendiri juga bisa berusaha memudahkan diri kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Caranya apa? Ya satu, dengan memulai kebaikan dan berbanyak istighfar. Karena istighfar nanti akan mengurangi titik-titik hitam dalam hati kita, sehingga ketika hati kita semakin bersih,
maka akan semakin mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi semoga ini ngaji kita ini juga bagian dari amal-amal kebaikan yang nanti menunjukkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, memudahkan kita melakukan kebaikan-kebaikan yang lain karena kita tahu ilmunya. Oh, kita hari ini belajar tentang ini, besok kita belajar tentang ini. Jadi semakin banyak yang kita pelajari dalam ilmu agama ini, maka semakin mudah kita untuk melakukannya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Albirru manit taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.